Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Delia Florentina Maria Alves. Saya mahasiswa Undana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Jurusan Sosiologi, kelas C semester 1, dengan NIM 2103030084. Dalam video kali ini, saya akan mereview kembali buku dari mata kuliah Pengantar Ilmu Politik dengan judul buku Dasar-Dasar Ilmu Politik. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas harian yang keempat. Dalam subbab ini, saya akan mereview kembali materi berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Menurut Sarjana Hukum ECSWD dalam buku Constitutional Law, Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara untuk menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Pandangan ini merupakan pandangan yang luas dan yang paling tua dalam perkembangan pemikiran politik. Dicatat bahwa pada abad ke-5 sebelum Masehi, seorang filsuf Yunani, Aristoteles, yang di dunia barat dipandang sebagai sarjana ilmu politik pertama yang berhasil melukiskan undang-undang dasar di lebih dari 500 negara di kota Yunani dengan jalan mencatat pembagian kekuasaan serta hubungan-hubungan kekuasaan dalam setiap negara kecil itu. Definisi Undang-Undang Dasar dari sudut pandang filsafat diberikan oleh Richard S. Kay, seorang ahli yang lebih kontemporer. Menurut Kay, maksud diadakannya Undang-Undang Dasar adalah untuk meletakkan aturan-aturan yang pasti yang mempengaruhi perilaku manusia dan dengan demikian menjaga agar aturan pemerintah tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalah suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang atau otoriter. Undang-Undang Dasar sebenarnya tidak dapat dilihat atau terlepas dari konsep konstitusionalisme, suatu konsep yang telah berkembang sebelum Undang-Undang Dasar pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya. Menurut Charles J. Frederick, konstitusionalisme merupakan gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Jadi, konsep rule of law dan res taat merupakan inti dari demokrasi konstitusional. Sementara itu, sarjana ilmu politik Andre Haywood mengartikan konstitusionalisme dari dua sudut pandang. Dalam arti sempit, konstitusionalisme adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dibatasi oleh Undang-Undang Dasar. Dengan kata lain, konstitusionalisme ada apabila lembaga-lembaga pemerintahan dan proses politik dibatasi secara efektif oleh aturan-aturan konstitusionalisme. Sedangkan dalam arti yang lebih luas, konstitusionalisme merupakan perangkat nilai dan aspirasi politik yang mencerminkan adanya keinginan untuk melindungi kebebasan dengan melakukan pengawasan maupun terhadap kekuasaan pemerintah. Jadi, dalam arti ini, konstitusionalisme merupakan bagian penting dari demokrasi konstitusional. Dan yang ketiga, ciri-ciri Undang-Undang Dasar. Ciri-ciri yang sama biasanya memuat ketentuan-ketentuan mengenai soal-soal sebagai berikut. Yang pertama, organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta hubungan di antara ketiganya. Undang-Undang Dasar juga memuat bentuk negara. Yang kedua, hak asasi manusia, atau biasanya disebut Bill of Rights kalau membentuk naskah tersendiri. Yang ketiga, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar atau amandemen. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Hal ini biasanya ada jika penyusun Undang-Undang Dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi. Yang keempat, Undang-Undang Dasar dan Konvensi.
Dikemukakan bahwa setiap undang-undang dasar mencerminkan konsep-konsep dan alam pikiran dari masa di mana ia dilahirkan dan merupakan hasil dari keadaan material dan spiritual dari masa ia dibuat oleh penyusun undang-undang dasar, dan diusahakan agar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang dasar yang dibuat itu tidak lekas usang dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Dan yang kelima, pergantian undang-undang dasar. Ada kalanya suatu undang-undang dasar dibatalkan dan diganti dengan undang-undang dasar yang baru. Hal semacam ini akan terjadi jika dianggap bahwa undang-undang dasar yang ada tidak lagi mencerminkan konstelasi politik atau tidak lagi memenuhi harapan dan aspirasi rakyat. Di Indonesia telah melalui 5 tahap perkembangan Undang-Undang Dasar. Yang pertama, tahun 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang de facto hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatera. Dan yang kedua, tahun 1949, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau RIS yang berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Dan yang ketiga, tahun 1950, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Dan yang keempat, tahun 1959, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang dasar ini mulai tahun 1959 berlaku di seluruh Indonesia termasuk Irian Barat. Dan tahun 1999, Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen dalam masa reformasi. Dan yang keenam, perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen. Selain pergantian secara menyeluruh, tidak jarang pula negara mengadakan perubahan sebagian dari undang-undang dasarnya. Perubahan ini dinamakan amandemen. Undang-undang dasar biasanya memuat prosedur untuk menampung hasrat melakukan perubahan parsial tersebut. Pada umumnya dianggap bahwa suatu undang-undang dasar boleh atau terlalu diubah oleh karena hal itu akan merendahkan arti simbolis undang-undang dasar itu sendiri. Dan yang ketujuh, supremasi Undang-Undang Dasar. Dengan adanya gagasan bahwa Undang-Undang Dasar adalah hukum tertinggi supreme law yang harus ditaati baik oleh rakyat maupun oleh alat-alat perlengkapan negara, maka timbullah persoalan siapakah yang akan menjamin bahwa ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar benar-benar diselenggarakan menurut jiwa dan kata-kata dari naskah, baik oleh badan eksekutif maupun oleh badan-badan pemerintah lainnya. Dan yang kedelapan, Undang-Undang Dasar tidak tertulis dan Undang-Undang Dasar tertulis. Yang pertama, Undang-Undang Dasar tidak tertulis. Salah satu Undang-Undang Dasar yang dewasa ini dianggap tak tertulis ialah Undang-Undang Dasar Inggris. Undang-Undang Dasar ini disebut tak tertulis karena tidak merupakan satu naskah, tetapi jika diselidiki benar-benar, ternyata bahwa sebagian terbesar Undang-Undang Dasar Inggris itu terdiri atas berbagai bahan tertulis berupa dokumen-dokumen resmi. Dan yang berikutnya, Undang-Undang Dasar tertulis. Amerika Serikat, Undang-Undang Dasar Amerika Serikat yang disusun pada tahun 1787 dan diresmikan pada tahun 1789 merupakan naskah tertua di dunia. Hak asasi warga negara tercantum dalam suatu naskah tersendiri yang dinamakan Bill of Rights. Di samping itu, ada beberapa ketentuan ketatanegaraan yang tidak termuat dalam Undang-Undang Dasar. Misalnya, adanya partai-partai politik atau wewenang Mahkamah Agung untuk menguji undang-undang, ketentuan-ketentuan konstitusional Amerika Serikat terdapat dalam yang pertama, naskah Undang-Undang Dasar, yang kedua, sejumlah undang-undang, yang ketiga, sejumlah keputusan Mahkamah Agung berdasarkan hak menguji. Dan yang berikutnya, Undang-Undang Dasar yang fleksibel dan Undang-Undang Dasar yang kaku. Undang-Undang Dasar yang fleksibel. Gagasan mengenai Undang-Undang Dasar yang fleksibel berdasarkan konsep Supreme Parlemen. Parlemen dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang mengubah atau membatalkan undang-undang yang pernah dibuat oleh badan itu. Undang-Undang Dasar yang kaku. Undang-undang dasar yang kaku biasanya hasil kerja dari suatu konstituante yang dianggap lebih tinggi kekuasaannya daripada parlemen karena memiliki kekuasaan membuat undang-undang dasar. Yang berikutnya, Undang-Undang Dasar Indonesia.
Dari sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat diketahui bahwa Undang-Undang Dasar yang berlaku telah beberapa kali berganti, yaitu dari Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diganti Undang-Undang Dasar RIS tahun 1949, lalu berganti lagi dengan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, dan akhirnya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang kini berlaku itu juga telah mengalami beberapa amandemen. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta didukung oleh masyarakat luas memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. PPKI secara resmi mendukung proklamasi itu, dan pada tanggal 18 Agustus 1945 mengeluarkan undang-undang untuk memberlakukan Undang-Undang Dasar yang telah disusun sebelumnya. Demikian hasil review dari saya, sekian dan terima kasih.